Yesus menubuatkan kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke sorga. Alkitab tidak hanya mencatat bahwa Yesus mati, bangkit, dan naik ke sorga sebagai cerita gereja, tetapi sebagai nubuat yang Yesus sendiri ucapkan sebelum peristiwa itu terjadi. Secara harfiah dan teologis, ini menjadi fondasi iman Kristen. Kematiannya bukan kecelakaan, kebangkitannya bukan mitos, dan kenaikannya bukan simbol, melainkan puncak kemenangan Mesias. Pertama, Yesus menubuatkan kematiannya. Dalam Markus 8 ayat 31, Yesus berkata, Anak manusia harus menderita dan dibunuh. Arti harus, wajib secara ilahi, menunjukkan kematian Yesus bukan sekedar akibat politik, tetapi rencana Allah. Lalu frasa dibunuh memakai kata bentuk pasif, menegaskan bahwa ia akan diserahkan kepada tangan manusia. Yesus juga berkata dalam Yohanes 10 ayat 11, Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kata memberikan memakai kata Yunani yang berarti meletakkan secara sukarela. Artinya, Yesus tidak dipaksa mati. Ia menyerahkan diri sebagai korban penebusan. Dalam Matius 20 ayat 18 hingga 19, Yesus menubuatkan bahwa ia akan disalibkan. Kata Yunani untuk menyalibkan adalah menunjuk hukuman Romawi yang nyata, bukan simbol rohani. Ini bukti bahwa Injil mencatat fakta historis sekaligus nubuat ilahi. Kedua, Yesus menubuatkan kebangkitan pada hari ketiga. Markus 8 ayat 31 berkata, Yesus akan bangkit sesudah 3 hari. Kata bangkit yang berarti berdiri kembali, bangkit hidup, ini bukan kebangkitan moral atau semangat, tetapi kebangkitan fisik. Matius 16 ayat 21 menegaskan, dibangkitkan pada hari ketiga. Kata dibangkitkan artinya membangunkan, membangkitkan. Bentuk pasif menunjukkan Allah Bapa membangkitkan anak. Namun Yohanes 10 ayat 17 hingga 18 menambahkan dimensi lain. Yesus berkata, ia punya kuasa mengambil nyawanya kembali. Kata kuasa adalah artinya otoritas ilahi, bukan kemampuan manusia biasa. Yesus juga berkata dalam Yohanes 2 ayat 19, dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Kata mendirikan adalah sama akar dengan kebangkitan. Ayat 21 menjelaskan bahwa bait Allah itu adalah tubuhnya sendiri. Jadi Yesus secara eksplisit bernubuat tentang kebangkitan tubuhnya. Teologinya jelas, kebangkitan adalah meterai Allah bahwa korban salib diterima, dosa dikalahkan, dan maut tidak berkuasa. Kebangkitan adalah bukti bahwa Yesus bukan sekedar nabi, tetapi Tuhan yang hidup. Ketiga, Yesus menubuatkan kenaikan ke sorga. Dalam Yohanes 6 ayat 62, Yesus berkata, bagaimana jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Kata naik dalam bahasa Yunani yang berarti naik ke atas, ini menunjukkan asal surgawi Yesus, bahwa ia datang dari atas dan kembali ke atas. Yohanes 20 ayat 17 berkata, Aku naik kepada Bapakku. Kata Yunani kembali dipakai. Ini menegaskan bahwa Yesus setelah bangkit tidak berhenti di dunia, tetapi kembali kepada kemuliaannya bersama Bapa. Peristiwa kenaikan secara historis dijelaskan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 3, bahwa Yesus menampakkan diri selama 40 hari. Kata Yunani 40 adalah menunjukkan durasi literal, bukan simbol. Setelah itu, ia terangkat ke sorga. Teologinya, kenaikan adalah penobatan Kristus sebagai Raja, Imam Besar, dan Pengantara yang hidup. Maka rangkaian Injil menjadi utuh. Yesus mati sebagai korban penebusan, bangkit sebagai pemenang maut, dan naik sebagai Raja yang dimuliakan. Inilah inti kabar baik, keselamatan bukan angan-angan, tetapi fakta sejarah yang memiliki makna kekal. Kesimpulan, Yesus sendiri sudah menyatakan sebelum terjadi, ia akan mati, bangkit hari ketiga, lalu naik kepada Bapa. Ini bukan kontradiksi, melainkan pola keselamatan yang sempurna. Salib, kebangkitan, kenaikan kemuliaan. Tanpa kematian tidak ada penebusan, tanpa kebangkitan tidak ada kemenangan, tanpa kenaikan tidak ada pemerintahan Kristus atas segala sesuatu. Kristus mati, Kristus bangkit, Kristus naik, Kristus Tuhan.